Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberi kesehatan untuk tetap bisa menjalankan aktivitas seperti biasa. Pada pertemuan pertama ini ada baiknya kita lakukan perkenalan dulu. Ini adalah identitas saya. Nama saya Erni Wiyanti SPD MM. Alamatnya Dusun Tembagor, RT 4 RW 2, Desa Sumbermulyo, Kecamatan Pesanggaran. Nah, untuk pertemuan kali ini, saya akan membacakan tata tertib. Ini khususnya tata tertib untuk mapel saya pribadi, yaitu fisika. Ya. Di sini saya akan mewajibkan kalian untuk melakukan absensi ketika pembelajaran berlangsung sesuai jadwal. Ini maksudnya ketika kita melakukan pembelajaran, karena masa sekarang ini, maka kita akan melakukan pembelajaran secara online. Sehingga kalian harus melakukan presensi online melalui link yang telah saya bagikan di grup kelas masing-masing. Kemudian tata tertib yang kedua yaitu tentang penilaian. Penilaian dilakukan melalui penugasan, praktikum, ulangan atau ujian, serta keaktifan dalam mengikuti pembelajaran online maupun offline. Nah, ini jadi ketika kita pembelajaran, kemudian kalian di situ aktif bertanya tentang materi yang saya sampaikan, kemudian kalian mengerjakan tugas dengan tepat waktu, mengirimkan tugas ke LMS atau mungkin ke grup kelas atau secara pribadi ke saya. Nah, itu sudah melakukan penilaian dari mapel saya ini khususnya. Jadi tidak hanya dari hasil ulangan, tetapi dari keaktifan semacam itu juga merupakan penilaian dari mapel fisika ini. Yang ketiga, siswa wajib menyelesaikan tugas sesuai ketentuan yang telah disepakati. Apabila ada kendala, maka siswa bisa menghubungi saya secara pribadi. Nah, di sini maksudnya, jadi kalau kita sudah melakukan pembelajaran, kemudian ada penugasan, di situ saya pasti akan memberikan deadline kapan terakhir kali kalian mengumpulkan tugasnya. Nah, jika pada saat di deadline itu kalian tidak bisa mengumpulkan tugas, maka hendaknya kalian itu menyampaikan ke saya apa kendala yang kalian alami sehingga tidak bisa mengumpulkan tugas tersebut. Yang keempat, jika ada kesulitan atau kendala ketika belajar mandiri, maka siswa diizinkan untuk bertanya secara langsung melalui grup kelas atau secara pribadi melalui WhatsApp. Nah, di sini kadang kalian kalau belajar di rumah mungkin ada kendala, silahkan bertanya. Kalau mau bertanya langsung ke sekolah, menemui saya layani. Melalui WA pun saya layani. Semacam itu ya, karena memang kondisi saat ini menuntut keadaan kita seperti itu. Yang terakhir, nilai rapot itu diambil dari rata nilai yang didapat pada poin 2. Nah, ini. Makanya kalau kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus di mapel saya, setidaknya harus mengikuti pembelajaran yang saya lakukan secara tertib gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya, ini adalah KD yang akan kita pelajari dalam satu semester. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip pengukuran, besaran fisis, ketepatan, ketelitian, dan angka penting, serta notasi ilmiah. Yang kedua, menerapkan prinsip penjumlahan vektor sebidang. Yang ketiga, menganalisis besaran-besaran fisis pada gerak lurus dengan kecepatan konstan dan gerak lurus dengan percepatan konstan. Berikut penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor berikut makna fisisnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menganalisis besaran fisis pada gerak melingkar dengan laju konstan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah KD pengetahuan yang akan kita pelajari dalam satu semester. Yang berikutnya ini adalah KD keterampilannya. Jadi kalian nanti nilai rapot itu selain pengetahuan juga ada nilai keterampilan. Nah, nilai keterampilan itu biasanya diambil dari kegiatan mungkin praktikum, presentasi dan sebagainya. Nah, di sini
Ini juga sudah diberikan KD-nya. Jadi nanti kalau menyajikan hasil, ini berarti kalian presentasi. Tentunya kalau ada hasil, pasti kalian melakukan praktikum. Jadi kalian praktikum, kemudian di sini kalian dituntut untuk bisa sampai menyajikan hasilnya. Kemudian di sini merancang percobaan, jadi nanti kalian itu juga dituntut untuk melakukan kegiatan percobaan yang berkaitan dengan vektor ini. Yang keempat, menyajikan data dan grafik. Nah, ini berarti kalian hanya presentasi tentang hasil suatu praktikum. Yang keempat juga sama, presentasi. Yang kelima, melakukan percobaan berikut presentasinya. Nah, di sini berarti nanti ada tuntutan kalian harus praktek sekaligus nanti mempresentasikan hasil yang kalian dapatkan. Ini yang selanjutnya. Tentang materinya. Nah, ini. Materi untuk KD 3.1.4.1 yaitu pengukuran, besaran dan satuan, materi 3.2 dan 4.2 tentang besaran vektor, materi 3.3 dan 4.3 tentang GLB dan GLBB, 3.4 dan 4.4 gerak parabola, dan yang terakhir tentang gerak melingkar. Ini selanjutnya akan saya sampaikan juga tentang KD yang harus kalian capai untuk KKM yang harus kalian capai untuk setiap KD, maaf. Ini yang pertama, KD 3.1, itu kalian setidaknya harus mendapatkan nilai minimal 77. Jadi kalau kalian dapat nilai di bawah 77, berarti kalian harus mengulang kembali sampai dengan hasilnya nanti nilai kalian adalah 77. Itu adalah teorinya. Untuk prakteknya nanti kita lihat gitu ya. Terus untuk KD 3.2, 4.2 di sini KKM-nya adalah 75. 3.3, 4.3 sama, 3.4 dan 4.4 serta 3.5 dan 4.5 KKM-nya adalah 75. Nah, ini. Untuk kali ini kita langsung masuk ke materi yang pertama tentang pengukuran besaran dan satuan. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang besaran pokok dan turunan, serta menerapkan prinsip-prinsip pengukuran. Nah, kalau kita bicara besaran, besaran itu apa sih? Atau sebelumnya dulu, pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Gitu ya. Jadi pengukuran itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur suatu benda, besaran suatu benda dengan menggunakan alat ukur. Nah, kalau kita mengukur, misalkan kita mengukur lebar suatu meja, maka di situ kita akan mendapatkan besarannya. Besarannya itu adalah angka yang didapat ketika kita mengukur lebar suatu meja. Kemudian, untuk satuannya kita akan dapatkan dari alat ukur yang kita pakai apa? Kalau kita pakai penggaris atau pakai mistar atau mungkin pakai meteran, maka satuannya itu adalah sentimeter. Dan seterusnya, mengukur suhu juga sama. Berarti nanti angkanya itu disebut besaran, satuannya adalah apa yang kita pakai alat ukurnya. Kalau termometer berarti ya skala yang ada di termometer, kalau Celsius ya Celsius, kalau Kelvin ya Kelvin, kalau reamur ya reamur, dan seterusnya. Di sini ada kata-kata kalian nanti diharapkan bisa menjelaskan tentang besaran pokok dan besaran turunan. Nah, kita masuk ke apersepsi dulu. Nih, ini contohnya pengukuran ya. Ini adalah kegiatan pengukuran karena di sini kita menggunakan alat ukur panjang. Nah, tapi kalau kita menggunakan ini, yang kedua ini tergantung nanti kalau yang diukur adalah jumlahnya berarti dia bukan pengukuran. Tapi kalau yang diukur beratnya atau masanya itu berarti masuk pengukuran. Ini kalau panas dan dingin sudah jelas kita harus menggunakan alat ukur juga gitu ya. Nah, ini tentang apa yang harus kalian lakukan. Di sini kalian bisa melihat materi di ini, alamat link yang saya bagikan di sini. Kemudian tugasnya adalah kalian membuat ringkasan materinya dan kemudian mencari jawaban untuk pertanyaan yang ada di bawah ini.
Jadi apa yang dimaksud tentang pengukuran tadi sudah saya sampaikan